Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu semua. Kita akan berlanjut lagi ya untuk mengerjakan atau memproses XYZ setter di sini dalam hal project tugas akhir diklat PNBP di BOE Malang. Sementara yang sudah kita lakukan adalah memproses bakalan yang di sini. Bakalannya kita sudah membuat yang ini yang sudah kita kerjakan, atau bisa kita klik saja yang di sini. Dan yang sudah kita kerjakan pertama adalah bakalan, kemudian yang bagian atas kita sudah mengerjakan yang bagian di sebelah sini. Selanjutnya adalah bagian dial, kita sudah mengerjakan, atau bagian yang balik ya, kita sudah mengerjakan bagian yang di sebelah sini. Kemudian yang kemarin atau yang sebelumnya kita sudah membuat dial, yaitu memproses yang di sebelah sini Bapak Ibu. Tab dulu sebentar. Nah, ini adalah yang sudah kita kerjakan di proses sisi keempat atau sisi yang sebelumnya. Yang sudah kita lakukan adalah pertama adalah ini ya, facing lubang, kemudian membuat sayap pavingnya, kemudian finishingnya juga, prosesnya kontur seperti itu, kemudian lubang kecil, terakhir adalah jumper dan treadmill seperti ini. Nah, ini adalah langkah yang kemarin sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi sementara ini kita akan membuat dulu ya grup baru. XYZ setter, kita klik kanan, kemudian kita pilih grup, new toolpath group, kita beri nama nomor 5, kemudian kita akan mengerjakan yang sisi penahannya. Jadi sisi penahannya ini adalah sisi yang di baliknya sini Bapak Ibu. Nah, tetap ya, untuk X0 nya kita berada di sebelah sini, maka Y nya sekarang kita akan memprosesnya, atau kita akan acuan di sebelah sisi di sini Bapak Ibu. Untuk sementara ini penahan, karena kita ingin mensimulasikan penahan saja, maka kita buat stock setup dulu ya, untuk memudahkan kita melihat sisi mana yang sudah kita kerjakan. Masuk di menu toolpath, kemudian stock model. Dari stock model ini kita klik saja stock setup supaya dia terupdate. Untuk stock setup sebelumnya, material saya gunakan yang metal, kemudian warnanya ini misalkan saya buat warna sedikit gelap ya, misalkan seperti ini saja, misalkan saja. Oke, kemudian source operasinya kita tinggal klik saja XYZ setter sehingga semua prosesnya ini sudah tercentang Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah tercentang, ini juga. Kemudian yang bagian atas sudah tercentang dan bakalannya juga sudah tercentang semua. Kita klik OK, maka dia akan mengenerasi proses-proses yang sebelumnya sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Kita bisa masuk level, kita hilangkan dulu yang ininya, sehingga murni sekarang yang tampilannya adalah yang sudah kita kerjakan proses sebelumnya, yaitu seperti ini. Ini yang kemarin sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Sekarang kita akan mengerjakan sisi yang penahannya di sini. Baik, kembali ke sini, kita akan membuat grup baru di penahan. Kemudian new toolpath group, ini saya gunakan tool nomor 4 ya. Kemudian dia enamel 6, sisinya adalah nomor 5 Bapak Ibu. Baik, kita klik dulu di sini, kita kembalikan levelnya yang nomor 1. Dari sini kita akan posisikan permukaan yang akan kita kerjakan dulu, yaitu yang sebelah sisi sini Bapak Ibu. Maka kita masuk di menu plane manager, kita akan membuat plane baru seperti biasa. Kita tambahkan plane-nya, kita pilih dari solid face dan kita klikkan saja permukaan sebagai Z0 nya Bapak Ibu, yaitu permukaan yang di sebelah sini. Sehingga X nya saya ingin ke arah kanan, Y nya ke arah atas, maka ini belum tepat. Kita akan cari, nah kita akan gunakan yang nomor 2, atau kalau Bapak Ibu lain daripada 2 ini, pokoknya Bapak Ibu arahkan ke arah X positif sebelah kanan, Y positif sebelah atas tadi, dan Z nya tentu saja ke arah kita. Oke, dulu saya akan kasih nama plane-nya di sini nomor 5, kemudian dia mengerjakan sisi penahannya.
WJS, T-plane dan T-plane dan J-plane aktif. Kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita mengedit titik nolnya dari tengah di sini ke ujung kiri bawah. Maka saya klik kanan penahan, edit. Kita klikkan saja di sumbu X-nya, tangkainya ya, kita klik, kemudian arahkan di permukaan yang paling kiri di sini. Kemudian tangkai Y kita klik, kita arahkan di permukaan yang 33 paling atas di sebelah sini, atau paling ujungnya ya di sebelah sini. Sehingga kalau saya klik kanan di area gambar, kemudian saya tekan top, tentu saja untuk titik nolnya sudah pas di permukaan ini atau di garisnya ini ya, paling ujung, dan Y nya juga paling sebelah sini. Intinya adalah gambar kita berada di kuadran 1 Bapak Ibu. Kita klik OK. Kemudian grupnya ini sudah selesai, kita klik kanan dan saya pilih fit saja. Kemudian kita akan menyimpannya plane juga view-nya di sini sebagai view sheet baru. Maka saya tambahkan di sini view sheet-nya. Saya kasih nama 5, kemudian penahan. Kemudian saya klik kanan lagi di view sheet yang baru kita buat. Kemudian kita bisa memilih save view sheet as bookmark, sehingga dia akan tersimpan antara plane manajernya juga di view sheet-nya ya, juga sekalian. Kemudian toolpath. Sekarang kita akan kerjakan yang sisi sebelah sayapnya di sini dulu Bapak, menggunakan perintah high speed atau dynamic mill. Kita pilih dynamic mill dan kita bisa gunakan automatic region saja. Kemudian kita pilih permukaan yang akan kita kerjakan, yaitu ini 1, kemudian 2. Oke. Tentu saja dari luar ya, kita bisa klik preview chain untuk meyakinkan apakah sudah sesuai dengan seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal klik saja OK Bapak Ibu. Untuk toolnya saya gunakan end mill diameter 6. Kemudian dia di proses nomor 1 HST sayap. Untuk toolnya nomor 4 end mill 6. Kemudian cut parameternya kita makan 1 mili 1 mili, approach distance-nya adalah 5, wall-nya adalah 0,1. Kemudian finishing nanti kita akan gunakan kontur ya, ini. Kemudian linking parameter retract 25, fit plane 2, top offset-nya 0, kedalaman min 8, absolute, filter nyala, coolant nyala. Oke. Nah, maka dia akan seperti ini. Setelah kita mengerjakan bagian sisi yang sayapnya di sini untuk roughingnya, tentu saja kita harus finishing Bapak Ibu. Untuk finishing kita akan gunakan kontur saja. Kemudian kita gunakan edges, hilangkan face-nya. Kemudian kita bisa klikkan saja mulainya dari sebelah kanan di sini. Arah panah ke arah atas sehingga toolnya berada di sebelah kiri. Kita terus menekan next sampai dia ke sini ya. Ini adalah untuk lintasan pertama. Untuk lintasan kedua adalah kita mulai dari sebelah atas sini, sebelah kiri. Arah panah ke arah bawah sehingga toolnya nanti berada di sebelah kiri lintasan. Saya next terus sampai dia keluar ke sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk proses finishingnya. Saya klik OK sekarang. Kemudian toolnya kita akan menggunakan tetap diameter 6 atau tool nomor 4. Ini prosesnya nomor 2, finish sayap misalkan seperti itu, menggunakan T nomor 4, end mill diameter 6. Untuk cut parameternya kita akan menggunakan 2D jumper, komputer dan left. Kemudian lead in dan lead out-nya saya akan menggunakan tangan. Lengthnya ini saya buat 100%, radiusnya ini saya buat 0, sehingga dia akan gerakannya berlurus ke arah atas atau bawah. Kemudian linking parameternya ini saya cek dulu, ya sudah betul. Linking parameternya 25, retract, fit plane 2, top offset 0. Kemudian depth-nya tentu saja adalah min 8, filter nyala, coolant nyala. Oke. Dia sudah dilakukan proses finishing seperti ini. Baik, setelah kita finishing, sekarang kita akan membuat lubangnya di sini ya Bapak Ibu ya, menggunakan perintah kontur yang sama, yaitu ini. Kita bisa gunakan metodenya edge atau bisa gunakan loop. Tinggal kita klikkan saja lingkaran yang di sini, arah panah ke arah sana, maka tool berada di sebelah kiri. Oke lagi, dan kita pilih toolnya juga, yaitu end mill diameter 6. Kemudian dia sekarang nomor 3. Prosesnya adalah lubang.
M10. Dia itu tool nomor 4, end mill diameter 6 Bapak Ibu. Kemudian cut parameternya 2D, kita ganti RAM, sudutnya kita buat 2 derajat saja, linearis dimatikan, lead in outnya karena mulai dari atas tidak perlu kita aktifkan, linking parameter 2521 kita ganti 0, dan depthnya kita gantikan min 13 mili ya, karena kemarin kan kalau kita buat 13 bisa dipastikan dia tembus ke arah bawah Bapak Ibu. Filternya kita nyalakan, coolant kita nyalakan, dan kita klik OK. Kita cek dulu. Nah, ini dipastikan dia tembus ke arah bawah seperti ini. Baik, ini sudah selesai untuk diameter 6 nya ya Bapak Ibu. Jadi untuk diameter 6 atau end mill diameternya kita cukup mengerjakan atau toolpath sebanyak 3 pekerjaan saja, yaitu mengerjakan sayap menggunakan high speed ya, dinamik, kemudian finishingnya pakai kontur, kemudian lubangnya itu kita gunakan kontur RAM Bapak Ibu. Kita minimize dulu, kita klik T6 ini, kemudian kita kunci saja. Berikutnya setelah kita akan membuat lubang dan sayap ini, kita akan membuat chamfernya. Kita bisa klik kanan di penahan group, new toolpath group, kita kasih nomor T6 chamfer, sekarang sisi ke-5. Untuk chamfernya kita akan menggunakan kontur saja di sini ya Bapak Ibu. Kita gunakan kontur. Kemudian kita gunakan edges dan kita klikkan mulai dari sini seperti kalau kita ngeklik yang finishing sebelumnya. Ini sisi pertama, sisi kedua di sebelah sini. Next terus sampai seperti itu. Oke. Toolnya kita gunakan yang T6 chamfer. Kemudian dia nomor 4 berarti sekarang. Kita chamfer 1 atau chamfer sayap sajalah. Sayap, T-nya adalah T6 chamfer. Kemudian cut parameter kita ganti ke 2D chamfer, chamfernya adalah 0,5 ya Bapak Ibu. Bottom tetap 1. Kemudian lead in dan lead on nya kita nyalakan, lengthnya saya buat 100%, arc-nya adalah 0, sama dengan yang di finishing sebelumnya. Linking parameter tentu saja ini adalah 0, depth-nya juga 0, filternya lah, coolant nyala. Oke. Sudah dilakukan chamfer yang bagian sayapnya. Sekarang adalah chamfer yang bagian sini. Ini kita cek dulu, masuk di menu home, kemudian kita bisa klik analis saja, dan kita klikkan saja di lingkaran yang di tengah sini atau yang di bawah. Dia Z-nya adalah 1,5 ya Bapak Ibu. Jadi di sini untuk chamfernya 1,5. Baik, kita gunakan chamfer lagi ya, kontur chamfer. Kemudian saya klik yang lingkaran bagian bawah, yang di sini ya, arah panah ke arah sini sehingga tool berada di sebelah kiri. Kita klik OK. Untuk toolnya tetap kita gunakan yang chamfer atau T6. Dia sekarang nomor 5. Chamfer M10 nya. T-nya adalah nomor 6 chamfer. Baik, kemudian kita masuk di cut parameter, kita gunakan chamfer. Berarti di sini 1,5 ya. Kemudian karena dia 1,5 maka akan saya gunakan prosesnya bertahap Bapak Ibu ya. Saya akan gunakan depth cut saja. Depth cut ini saya buat 0,5 saja, 0,5 mili, 0,5 mili. Kemudian lead in dan lead out nya karena dia lubangnya kecil ya, maka saya akan gunakan perpendikular dan lengthnya saya buat 1 saja. Di sini 0, saya arahkan ke arah kanan. Kemudian linking parameter tentu saja di sini 0, kemudian depth-nya juga 0 Bapak Ibu. Filter nyala, coolant nyala, dan klik OK. Maka dia akan ada proses seperti ini. Baik, chamfer sudah selesai. Terakhir adalah kita akan membuat tapping atau membuat tab yang untuk M10 ini Bapak Ibu ya. Kita minimize chamfernya, kita gembok ya, kita gembok prosesnya ini. Ini belum tergembok, kita gembok lagi. Kita klik kanan di penahan, kemudian group, new toolpath group. Di sini saya adalah T9, kemudian tab M10 kali 1,5. Baik, kita gunakan typingnya menggunakan perintah drill ya Bapak Ibu. Sudah drill, kemudian kita klikkan saja lingkaran di sini sehingga di sini akan muncul arc-nya atau solid arc diameter 8,6 di sini.
kita klik OK, kemudian toolnya saya gunakan tapping ini, dimana bitrate-nya adalah sekian, spindle speed-nya adalah sekian ya. Kemudian untuk cut parameternya kita rubah ke tab ya, kita rubah ke tab. Di sini saya tulis berarti dia nomor berapa ini tadi, nomor 6 kalau tidak salah, tab M10, toolnya tool nomor 9, tab M10 juga. Kemudian tool axis tidak perlu, limit juga tidak perlu, segmentnya juga tidak perlu. Kemudian linking parameter kita aktifkan clearance, kita samakan dengan yang sebelumnya yaitu 25. Jadi clearance di sini adalah sama dengan fit retract ya Bapak Ibu pada proses bore. Retract di sini sama dengan fit plane. Kemudian top of stock tentu saja 0, depth-nya di sini kita buat minus 15, kita coba dulu, dan incremental kita gunakan absolute, ini juga absolute saja. Kemudian filter tidak usah, kemudian coolant kita bisa nyalakan Bapak Ibu. Oke. Dipastikan dia tembus ke arah dalam seperti ini. Nah, ini sudah tembus sekarang. Kita bisa simulasikan untuk proses penahan di sini ya. Untuk sisi penahannya ini kita bisa klik saja di folder penahan, kemudian kita bisa verifikan. Saya hilang kaca wireframe non axis, kemudian verify-nya ini saya tampilkan show edges-nya. Kita bisa play saja. Pertama kita akan mengerjakan sisi sayapnya, lubang, chamfer, dan bore seperti ini Bapak Ibu. Oh, ternyata untuk chamfernya atau tabnya kurang dalam ya. Kita bisa dalamkan dulu. Berarti kita masuk di tab yang ini. Kemudian linking parameter depth-nya ini kita bisa tambahkan. Misalkan saya buat aja minus 18. Oke. Kita coba lagi, verifikan. Kemudian kita juga langsung play saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk simulasi di Mastercam yang untuk verify-nya, untuk ulir menggunakan tab ya, dia itu prosesnya itu seperti bore ya Bapak Ibu, tapi nanti di programnya nanti akan muncul G khusus yang untuk proses tapping. Jadi itulah langkah atau sisi yang kelima, menggunakan atau mengerjakan sisi penahan. Kita akan bertemu di sisi yang ke-6 dan ke-7 di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam Bapak Ibu semua.